Kopi sehat. Enggak, kalau kita punya penyakit enggak boleh kan minum kopi. Pakai gula lagi ya, banyak-banyak. Udah. Tempat penyakit. Makanya saya minum sekarang gula diabetes. Iya deh, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas izin Allah tentunya siang ini ya. Semoga pertemuan ini karena mencari pertolongan Allah, ridho Allah, mudah-mudahan yang menjadi niatnya eyang ya, ibu ya, Allah ijabah. Allah angkat kalau ada penyakit, Allah sembuhkan ya. Allah ganti dengan iman yang kuat sehingga mampu menjalankan syariat sungguh-sungguh insya Allah. Jadi itu nasihat saya. Kalau kita mau sehat terus, insya Allah tadi nasihat yang kita bincang-bincang ya, hilangkan prasangka. Insya Allah kepada siapapun. Jadi habluminannasnya kita itu memaafkan orang lain. Betul-betul memaafkan itu lapang, asli lapang dada. Mulia kita ketemu tak ada musuh, orang ini senyum pun kita udah ibadah gitu ya. Jadi itu sumber kesehatan ya, secara medis kan organ tubuh kita sehat gitu. Kemudian habluminannasnya seperti itu, hubungan kita kepada Allah, minta ampun atas kelalaian kita. Jadi dua konsep ini adalah habluminannas, habluminallah, kita jalankan sungguh-sungguh lillah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu dijabarkan dalam bentuk aplikasi hari-hari, berarti bekerja ikhlas, nolong orang ikhlas. Misalnya rumah kotor, kita tak pakai ngomel, kita lakukan sendiri ikhlas karena Allah. Masya Allah, itulah kesehatan. Jadi satu dapat pahala, betul ya, badan happy, kira-kira gitu Kak. Hati enjoy ya. Hati enjoy. Nah kalau muncul prasangka tadi, ada kesal, ada dendam. Nah kalau ada hari ini harus dihilangkan karena Allah. Semoga kita sehat gitu Kak ya. Nah insya Allah kira-kira gitu. Biasanya yang gangguan-gangguan itu memang di rumah tangga. Memang ya, suami istri, kemudian anak tidak taat, itu tujuannya jin. Satu, rumah tangga itu diharapkan cerai karena jin mengejar mahkota. Satu. Yang kedua, kalau sudah ada jin di dalam keluarga, hampir 90% mungkin kalau mau dihitung persentase, anak itu sulit taat karena yang diganggu satu keluarga. Nah itu kalau tanda-tanda itu ada anak-anak kita yang nakal-nakal itu ngeceknya gampang. Kedua orang tuanya gimana, di sini asal muasalnya, cara didiknya, terutama agamanya, akhlaknya, barulah hubungannya kepada yang lain. Insya Allah ya. Ya mungkin itu aja nasihat saya. Kalau memang ada ya yang mengganggu, insya Allah ya kita mohon pada Allah semoga yang mengganggu itu, jin itu musuh yang nyata kan di dalam Al-Quran jelas. Musuh kita paling utama itu jin. Kalau ayang kakak kehilangan duit 1 juta 10 juta mungkin ya, contoh aja, kita bisa sibuk, bisa rame, bisa mungkin se-Indonesia denger ibaratnya kan gitu ya, sedihnya minta ampun kayak gitu. Tetapi banyak orang yang lupa kehilangan sholat satu waktu Ya, tidak. dianggapnya tak jadi masalah. Itulah kerugian yang sangat besar, tak bisa diganti. Kenapa? Akidah kita. Jika ini diterus-teruskan akhirnya kita tak sholat, nauzubillah min dzalik. Jadi sungguh-sungguh kita kehilangan bahwa surga dan neraka itu tak bisa dibeli. Nah, maka kita ruqyah ini asli ya, melawan musuh yang utama. Makhluk ini bagian daripada sarana dia mengajak. Gitu Kak. Ya, jadi sekarang mulai bergeser cara berpikirnya, jangan sedih kalau kehilangan harta. Tapi kita sedihlah kalau kita kehilangan akidah anak-anak kita. Itu sangat berbahaya karena kaitannya dengan surga dan neraka. Itu yang kami tanamkan kepada siapapun insya Allah.
Yang paham mudah-mudahan, yang enggak paling tidak kami sampaikanlah dengan cara-cara yang baik. Insya Allah itu aja. Jika memang ada yang sakit, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah Maha menyembuhkan, nenek ya. Nah, tadi secara syariatnya sudah ke dokter. Secara syariatnya mau ruqyah, itu cara. Nah, kesembuhan milik Allah. 100% milik Allah. Tak boleh disandarkan kepada kami, kepada dokter, apalagi tak boleh. Dokter kami adalah wasilah saja, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Kira-kira gitu. Nah, yang jadi masalah non medis, was-was, kesal, bisa tak sholat, jengkel. Ini non medis. Ini sumber penyakit. Nah, kalau simptomnya ya, kalau bahasanya gitu, cari sumber penyakitnya apa. Nah, ini insya Allah. Insya Allah. Kalau memang ada hari ini yang mengganggu, mudah-mudahan ya Allah hadirkan, Allah bisa dikasih ampunan dan dikasih hidayah. Insya Allah. Baik, kita mulai. Ya, insya Allah. Niatkan untuk sehat dari penyakit medis, Eyang. Penyakit medisnya yang Eyang udah sebutkan tadi. Ya, mungkin kalau ada kakak juga ada masalah penyakit medisnya, minta sama Allah hari ini sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, sembuh dari penyakit non medis. Kalau ada yang ganggu, izinkan, minta sama Allah untuk sembuh, bisa dihadirkan untuk bisa didakwai aja, insya Allah. Ya kak, nah, silahkan bantu sungguh-sungguh istighfar kepada Allah, minta pada Allah. Kalau memang ada yang mengganggu, mudah-mudahan ya Allah selesaikan semua dengan caranya Allah, insya Allah. Baik, kami mulai. Bantu dengan istighfar aja kak ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Siapa kamu? Sampai sini juga ya. Nah, nih ada yang ikut nih, ada yang ganggu nih. Astagfirullah ya, bantu Eyang istighfar ya, minta sama Enggak Allah. juga ganggu-ganggu amat Bapak Ustadz kita nih. Enggak ganggu-ganggu amat. Tidak. Oh ya, namanya kan tetap ganggu tuh. Inilah nih. Hah? Tak kuasa aku nih. Ngapa? Sampai pula Pak Ustadz sini. Oh gitu, kau udah tahu gak aku mau kesini? Oh, kau halang-halangin enggak? Enggak. Enggak. Oh, biasanya jin tuh ngalang-halangi kalau kami nak datang ke tempat Kita orang. tak sejahat itulah Pak Ustadz. Oh gitu. Oh. Tadi ya, Ah. kita di sini pun ramai Bapak Ustadz. Astagfirullah. Ada berapa? Coba aja Pak Ustadz perhatikan komplek rumah nih semua kan. Oh, Redup-redup kan. rumahnya. Dingin-dingin semua tuh kita suka. Oh gitu. Banyak pohon. Ah, Rumah sepi. rumah sepi. Rumah besar-besar. Oh, Ramai kita di sini. gitu ya. Oh. Kita tahu tujuan Pak Ustadz kesini nih. Apa tuh? Kan Pak Ustadz dulu sering kesini sama istri kan. Ngapa Kita kesini? tahu. Ngapa kesini? Ngantar minuman. Ya, tak sanggup ngantar air susu. Tahu kau ya? Tahu kita. Oh. Kita lihat. Kau minum enggak tuh? Tak ada. Kacau gak kau nih. Terus kau ada perasaan apa tuh kalau nengok kami? Panas sih Pak Ustadz. Panas? Iya, karena kau masih kafir. Nah, Kita kalau lihat orang ibadah memang panas Pak oh Ustadz. gitu ya. Mereka nih orang ibadah. Hmm. Maka kita biasa suka ganggu. Oh gitu. Kau ganggu apanya? Ibu ini kan orang sendirian. Dari Dari dulu biasa suka kita ganggu. Nah, kau ganggu Cuma apa? beliau tu pun memang Masya Allah kata istri. Heeh. Istrimu bilang Masya Allah. Oh gitu. Apa? Masya Allah. Kau bisa sekarang ngomong Masya Allah.
Istri kau ngajar. Oh, istriku. Apa gangguanmu ke Eyang nih selama ini? Kan ibadahnya bagus beliau. Suka sedih. Suka sedih. Oh, masuk di Jadi situ. kita keluar masuk Pak Ustaz tak ada netap. Ada natah. Tidak. Nggak tahan di tubuh. Enggak. Ya. Nggak tahannya bilang apa tuh? Beliau berwudu. Wudu. Ah ya. Beliau solat. Sholat. Bangun malam. Sholat lagi. Puasa. Takut kita. Itu kau keluar tuh. Tak betah. Belakang rumah kita ramai belakang. Oh gitu. Kita ada nenek kita, ada kakek kita, ada buyut, ramai sini Pak Ustaz. Akbar. Anak beranak kau nih di sini. Masya Allah. Kita perempuan Pak Ustaz. Oh gitu. Ya. Terus Rambut kita panjang. gitu kah? Kuntilanak ke orang bilang sini. Gitu. Ya, tadi kalau sedih, kalau masuk lagi kapan kau? Tadi kalau pas kondisi sholat. Ingat sesuatu kita sedih-sedihkan lah. Oh, kau ingat-ingatkan. Kita bikinkan tambah hati tuh Sedih. sakit. Oh gitu. Masing-masing rumah nih banyak Pak Ustaz, bukan sini aja. Sebelah, depan. Tapi kita suka depan situ tuh. Gelap kan malam tuh. Tuh Sedap ya. kita. Tempat yang gelap ya, tempat yang sepi, tempat jin ya. Enggak juga Pak Nggak Ustaz. selalu. Ada kafe depan tuh. Jangan dikira kita tak suka di kafe, laju kita. Laju ya, banyak rokok situ ya. Satu, Banyak asap minum. rokok. Banyak cewek. Cewek tak ada berkerudung, tak ada nutup aurat. Oh suka kau tuh? Kita sih tak ada lah, biasa je. Terus? Jin laki-laki suka kawan kita. Allah, Ular banyak sini Pak Ustaz. ular banyak. Jelmaan kalian kan? Ada sebagian. Hati-hati ya, ular jelmaan. Itu udah di dalam hadis tuh ada. Kita jadi terus terang pula sama Pak Ustaz ni. Ngapa? Kau bohong tuh, aku pun tak tahu. Kau berkata benar pun, aku tak tahu. Yang tahu Allah. Kalau kau bohong terus, tempatmu nanti di neraka. Mama ini nih, kan suka solat masjid situ. Ya, Biasa ketemu kan sama bini kau. ya, berkawan. Sama anak Jess. Aku tahu. Iyalah anaknya. Ya aku tanya lo, sama ibu ini ada yang ikut enggak? Aku, adik aku, sepupu ke kau bilang tuh. Iya. Ada sini di rumah ni yang menetap 10. Kalau di sebelah 14. Allah mak. Kalau sekeliling lagi kuat dalam rumah ada. Di kafe lagi banyak tuh. Jangan tanyalah Pak Ustaz, berdesak. Tuh dengar ya, karena ada musik di sana. Kita kan ada musik tu. Suka. Oh gitu. Kau bisikkan apa tuh? Karena enggak boleh musik. Kesenangan jin. Kau bisikkan apa dia sampai berjoget begitu? Kelalaian Kelalaian. daripada mengingat Tuhannya. Itu dah nomor 1. Nomor 2, kan asik tu. Mokok. Lagi perempuan mokok sekarang Pak Ustaz. Itu kalian yang nyuruh ya? Udah mokok ni. Masjid tu dengaran kan? Namanya apa tu? Azan. Tak ada yang bergerak kan? Kau apa kan tuh kalau kayak gitu? Paku lah pantat tu. Oh gitu, supaya tak ke masjid. Ini ya pelajaran nih ya. Ini ya kisah nih. Hati-hati nih. Ya. Udah tadi udah sama ganggu nenek tadi ya. Nah sama ini sama kakak nih gangguannya apa? Adik saya musuh. Iya. Ada sama beliau nih. Apa gangguannya? Was-was. Was-was. Gelisah. Makin sering kadang-kadang teman-teman kita yang ganggu. Oh gitu. Kan kita. Kan kawannya ya. Tapi keresahan terhadap sesuatu masa depan. Oh gitu. Nanti macam mana ya anak kita ya? Oh, kau bisikkan kesusahan. Kok aku mati macam mana budak-budak ya? Oh gitu. Kau bikin ragu-ragu. Ya. Emang dah tugas kita kan Pak Ustaz. Ya.
Sekarang inilah Hmm. kita kumpul ramai dah ni. Ah, panggillah semuanya. Kalau Allah berkehendak nih. Oi, turun sini Ah. Turunlah. Dengar Bang Sajin. Selama ini kau kenal Allah enggak? Kenal Pak Ustaz. Terus ngapa ndak mau tobat? Kita bengal. Kita sombong. Sombong ya? Kita. Nah ini kau dengarkan ya. Supaya kau paham apa yang difirmankan Allah bukan dari saya. Innalladzi walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya Bang Sajin, kalau kalian tetap kafir, kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, kalian sungguh-sungguh tidak mau beragama, maka tempatmu tadi di mana? Di neraka jahanam. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Di situ tempatnya, ya kan? Wa aradna jahannama yauma ijil lil kafirina ardo. Tidak ada lagi hisab-hisab lagi. Kalau kalian tetap kafir kepada Allah, sungguh-sungguh tempat terakhirnya adalah di neraka jahanam. Tapi dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Kau ibadahnya kan kepada iblis. Kau hanya takut kepada iblis. Lihat tadi ya, jin dan manusia sama-sama punya kesempatan untuk balik masuk surga. Tapi dihalang-halangi sama jin untuk kita tidak beriman, untuk jauh daripada syariat Allah. Padahal dia sendiri tak mau masuk neraka. Wallahi, saya tanya dia, kau mau masuk neraka? Lihat, dia sendiri tak mau masuk neraka, tapi dia menghancurkan Islam untuk keluar daripada syariat Islam. Ini kita mendakwai, dia goib, saya tidak nengok. Tapi di dalam Al-Quran jelas, dia hanya membenci umat Islam sampai dunia kiamat. Padahal kita tak ada salah. Tanya dia kalau ada salah kita. Salah kita apa kepada jin? Tidak ada. Tapi dia benci betul sama kita karena diperintah sama iblis. Dengar, sangat. Karena itu udah sumpahnya waktu dia diusir dari surga karena dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, sehingga dia dengan sombongnya masih nego kepada Allah, mau masuk neraka, tapi tunggu nanti, nunggu kiamat, aku nak ngacau dulu manusia. Itu sombong betul. Sudah tahu salah, nego lagi, itu sombongnya luar biasa. Bang Sajin, dengarkan, jika engkau beriman kepada Allah, ya, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wa wa la kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitoba. Itu tempat semua orang kembali di surganya Allah. Pak Ustaz, Bahwa kita sahadat ya Pak Ustaz. Benar. Masya Allah. Yang tinggal di tempat nih ramai juga. Nah, kalau 60-an ada Pak Ustaz. Allahu Akbar. Datang dari depan, belakang, dari pohon, dari kebun. Berdatangan nih sekarang nih. Ya. Dan duduk dah semua. Saya sampaikan Bang Sajin, itu kehendak Allah. Jika Allah berkenan maka dia dapat hidayah. Kalau dia tidak berkenan, dia pasti keluar. Pasti dia Ada lari. yang keluar memang Pak Ustaz. Ya. Tak ada kekuatan makhluk ini. Hanya Allah yang memberikan petunjuk itu. Ya. Sila Pak Ustaz. Benar nih? Ya. Ya udah, kau pimpin ya, bersahadat kawan-kawan kau. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhul-buhulnya.
Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Alhamdulillah, atas izin Allah ya, kalian sudah muslim insyaallah. Apa yang kamu rasakan setelah menjadi muslim? Kamu yang merasakan insyaallah. Damai Pak Ustaz. Masya Allah. Tak ada lagi sifat benci. Damai, tidak ada benci lagi sama manusia, khususnya muslim. Allahu Akbar. Terus pernah merasakan kayak gini, ketenangan ini? Tak pernah? Sedih Pak Ustaz. Sedih? Kenapa? Masih ada daya kesempatan buat bertobat. Dengar Bang Syajin. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jika kau sungguh-sungguh taubat kepada Allah, sama nih ya, sama dengan manusia. Salahnya kayak apapun, sungguh-sungguh taubat kepada Allah, beriman kepada Allah, dan menjalankan syariat Allah, janji Allah surga. Jadi jika kau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi kekafiranmu, tidak lagi kamu balik kafir lagi, sungguh janji Allah adalah surga untuk makhluk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia. Jadi kalau kita taat kepada Allah sungguh-sungguh, maka janji Allah balik kita ke surganya Allah. Amin Pak Ustaz. Ya, kamu paham? Terima kasih banyak. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu masuk Islam? Tadi tenang, kamu udah tidak Baju marah. kita bersih. Oh, Kita pakai kerudung. Allahu Akbar. Tidak bau lagi badan kita. Oh gitu. Jadi sekarang berubah, pakaiannya pun berubah. Bersih, putih, berkerudung. Allahu Akbar. Ada cahaya? Tidak bau. Tidak bau. Ada cahaya enggak? Alhamdulillah ada Ustaz. Alhamdulillah. Macam ibu, bapak Ustaz. Sinilah. Masya Allah. Ini kami ini bercahaya nih. Masya Kita Allah. punya tak ada seterang bapak ibu lah. Itu. Tapi Alhamdulillah. Hmm. Semoga bisa makin terang Pak Ustaz. Ini aku tanya nih. Insya Allah. Gangguanmu sihirnya dipasang di mana sama Eyang nih? Hati semua. Di hatinya semuanya. Apa tujuannya nih? Tadi itulah kita bilang. Sedih tambah sedih. sedih. Was-was tambah was-was. Kita perburuk suasana. Gitu. On off kata orang. Oh, on off, mati hidup. Oh, gitu. Ada ganggu penyakit di badan Eyang nih? Sedikit saja. Di mananya tuh? Ada paling persendian. Di persendian tuh. Kau apakan tuh? Kita suka sentil-sentil. Supaya susah nak solat. Ya. Ada gangguan rupanya di situ ya. Nah, sama ibu? Sama kurang lebih. Kurang lebih. Baik, Bang Sajin. Ya, saya kasih nasihat nih. Tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah ya. Yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, kamu gabunglah sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Tuh, sana Masjid Mujahidin besar. Di situ Masjid Sobirin. Gabung sama jin-jin muslim yang ada di situ. Belajar agama Islam. Kalau sudah paham, sholat dan taat hanya kepada Allah. Ini perintah Allah. Hari ini kau udah dapat hidayah. Insya Allah Pak Ustaz. Yang ketiga, hari ini yang paling penting. Karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah. Kau hari ini masih dapat ampunan Allah. Masih dikasih hidayah masuk Islam. Maka dakwai bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam, ajak mereka berdakwah. Mereka selamat insya Allah. Ini yang masuk Islam berapa banyak nih kawan-kawan? 60. 60. Masya Allah, banyak betul jin di sini nih. Baik Bang Sajin, kamu enggak kepingin minta maaf nih sama Eyang sama Ibu nih? Mau. Silakanlah. Ibu, kita semua mau dimaafkan sebagai pelengkap kita untuk bertobat. Eyang maafkan? Yang maafkan, tapi jangan suka mengganggu lagi ya. Ibu, maafkan?
Ya. Saya maafkan. Maaf. Ya, Bang Terima Sajin. kasih. Kamu lihat sendiri ya, Muslim itu seperti ini, tidak ada benci, tidak ada dendam, karena kita ada ampunan Allah. Maka jika kita berbesar hati, sadar diri kita akan kesalahan kita, lihat ya, Islam itu lembut, Islam itu selamat, balik kepada tempatnya. Ihdinas siratal mustaqim, kita harus ke jalan yang baik, balik lagi ke surganya Allah. Saya mohon jangan mengganggu lah. Menemani sih enggak Ah, apa-apa. saya tanya lo, kau masih mau ganggu ibu nih? Bukan Enggak. mengganggu. Masih mau dipanggil sama iblis? Juga jangan. Enggak. Allahu Akbar. Kita sama-sama lah sholat lima waktu. Nah, insyaallah ya, silahkan. Ya. Boleh kalian keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah ya, Bapak Ibu, para pemirsa. Ya, jika kita mendakwai makhluk pun, walaupun itu makhluk goib ya, Masya Allah, dengan kemudahan dia mau mendengar, dengan pertolongan Allah tentunya ya. Bukannya kekerasan dibalas kekerasan, kebencian dibalas dengan kebencian, tidak. Kita dakwai aja dengan cara yang baik. Lihat tadi ya, jika memang tidak ada kebaikan datang dari Allah, dia pasti kabur, dia pasti sudah pergi, karena Allah berkehendak. Kan saya tidak manggil dia, saya tidak nangkap dia juga ya, karena kita minta sama Allah kan Allah tunjukkan, nek ya. Nah, jadi hidupkanlah rumah ini dengan Quran. Banyak-banyak baca Quran lah kita di rumah nih. Ya kalau kita ndak ada, bagus setel murotal. Kalau kita ada di rumah, maka hidupkan dengan Al-Quran. Insya Allah rumah sejuk. Nah, ini tadi dapat informasi kan ya. Rumah yang sepi, rumah yang gelap, rumah yang itu. Senang dia. Apalagi yang jorok, mohon maaf. Kena. Hah? Senang besarang gitu. Besarang dia beranak pinak. Bayangkan kakek, nenek, ibu, cucu, sepupu di sini. Luar biasa. Ya. Baca doa apa Pak Ustadz? Gimana? Lagi muncul. Mau menangkal? Insya Allah nomor 1, sholat 5 waktu tepat waktu. Insya Allah. Zikirnya diselesaikan yang dituntun sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu surat Ajin apa? Surat Apa Jin itu, saja di dalam Al-Quran itu adalah kebaikan. yang maksudnya yang benar-benar supaya mereka nggak merasuk ke kita gitu. Nah, nomor 1, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas. Jelas sekali di dalam Al-Quran, jin tidak akan mampu mengganggu manusia kecuali orang yang hatinya ikhlas. Lihat, ikhlas kan? Mau sholat, mau ibadah, mau bantu orang mau bekerja mau apa saja, itu niatnya hanya kepada Allah. Celing, tidak tembus. Begitu ada masalah, kita tahu, Masya Allah, ini ada masalah, pasti ada kebaikan. Jadi kita tidak curiga terus. Karena kita bantu lagi, itu menjadi amal kita, ikhlas. Itulah benteng. Begitu kita nak berbuat baik, itu diberat-beratkan, itulah jin. Misalnya, aku nih mau pergi ke panti, tak jadi, selesai, itulah jin. Mau sedekah nih, tadinya misalnya 50.000, jadi 10.000, berhasil jin. Memang kita tetap sedekah, tapi lihat keikhlasan kita sudah berkurang jauh. Bisa jadi Allah sudah nyiapkan rezeki yang begitu besar, karena tadi ya kita dihasut oleh jin, bisa jadi gagal. Kira-kira gitu Ibu ya. Jadi sholatnya, zikir pagi petangnya, betul ya. Amaliyahnya, kita bantulah orang-orang yang tidak mampu, orang miskin anak yatim Jangan kita menghardik pengemis ya. Kalau pengemis ada, dia datang kepada kita tuh Allah yang datangkan. Maka sebisanya kita kasih lah. Udah mau 1.000 mau 100 mau 50.000, yang penting ikhlas. Ingat ya, dia didatangkan tuh bisa jadi malaikat kita tak tahu Ibu, menguji kita. Ketek Ibu belum makan, pura-pura kan? Itu atas izin Allah menghadap ke kita tuh. Maka rumus tadi ikhlas. Jangan-jangan ini adalah ujian dari saya. Kasih.
tak usah dihardi. Nah itu insya Allah, itu benteng ya. Tidak ada amalan lain kecuali kita taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Itulah bentengnya kita. Tak ada yang lain. Lihat hari ini kebaikan yang Allah kasihkan, kan tidak ada macam-macam. Al-Quran saja yang kita baca. Doa saja kita kepada Allah. Ada yang lain? Semua Al-Quran. Balik lagi, karena petunjuk dari Allah di situ. Insya Allah Bu ya. Nah, kita tinggal jaga keluarga kita, ya kan. Sisa-sisa hidup kita ini mudah-mudahan ya kan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik.